Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini Mimin akan membahas sekaligus mereview film horor yang tak kalah menarik dari film horor sebelumnya. Seperti apa keseruan filmnya? Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Film ini diawali memperlihatkan seorang bocil bernama Ani yang sedang husyuk berdoa. Saat itu juga ia terlihat ketakutan saat ibunya mengetuk pintu dan meminta untuk masuk. Pantas saja Ani ketakutan, ternyata tingkah laku ibunya benar-benar menakutkan. Singkat waktu, Ani yang kini sudah dewasa dan menjadi seorang suster terlihat berkonsultasi pada seorang dokter terkait keanehan yang menimpa ibunya. Lalu si dokter pun berkata jika mungkin si ibu Ani menderita penyakit gangguan mental. Tapi Ani mengatakan jika dulu ibunya sangat menyayanginya dan terlihat seperti ibu yang normal. Namun di setiap malam, tiba-tiba ibunya berubah menjadi anarkis. Dilihat dari gejalanya, Ani pun menduga jika ibunya mengalami kerasukan setan. Pada tahun 1835, Vatikan resmi kini mendirikan sekolah pengusiran setan di Roma untuk mengantisipasi orang-orang yang kerasukan setan. Hingga pada tahun 2018, kasus kerasukan semakin bertambah. Alhasil Vatikan pun membuka cabang sekolah pengusiran setan di berbagai penjuru dunia. Kemudian scene beralih, di mana saat itu Vatikan mendirikan sekolah pengusiran setan di negara tempat Ani tinggal. Saat itu juga Ani segera masuk kelas dan langsung mempelajari sejarah kerasukan yang terjadi. Dan ternyata si dokter yang kita lihat di awal film tadi ternyata mengajar di tempat ini. Lalu si dokter pun menjelaskan jika semua pasien ada di tempat ini belum tentu divonis kerasukan. Mereka harus menjalani berbagai tes medis sebelum benar-benar dinyatakan kerasukan setan. Mendengar hal itu, Ani pun semakin tertarik dengan dunia persoalan kerasukan. Hingga setelah pelajaran usai, Ani pun sekalian praktek ke lapangan untuk menangani pasien-pasien yang kerasukan. Setibanya di salah satu kamar, Ani pun langsung bertugas merawat pasien yang bernama Natali. Namun di ruangan tersebut sedang ada dokter bersama petugas. Dokter pun menjelaskan jika Natali adalah pasien baru yang dikirimkan ibunya karena sedang mengalami kerasukan. Scene kemudian berpindah, di mana saat Ani yang akan pergi ke kelas, tiba-tiba mengalami keanehan. Jelas saja Ani pun merasa heran, kenapa Natali bisa keluar kamar karantina yang memiliki akses khusus untuk membukanya. Namun Natali berkata, jika ia hanya ingin bertemu dengan Ani. Di tengah rasa heran, Ani pun memujuk Natali untuk kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Ani yang akan kembali ke asrama lagi-lagi mendengar bisikan aneh. Tak cuma itu, Ani pun seakan dituntun untuk masuk ke dalam kelas khusus pengusiran setan. Ani yang merasa tertarik, langsung mengikuti pelajaran yang dipresentasikan oleh Bapak Quinn, di mana Bapak Quinn sedang memperlihatkan kasus kesurupan yang brutal yang dialami seorang wanita bernama Elena, yang katanya kasus kerasukan ini sudah mencapai tahap paling tinggi dan hampir seluruh tubuhnya sudah dikuasai oleh setan. Namun sayangnya, Elena tidak tertolong hingga meninggal dunia. Setelah melihat kerasukan yang dialami Elena, Ani pun semakin tertarik untuk menelusuri kasus kerasukan yang dialami Elena. Saat Ani mencoba memahami rekaman tersebut, Ani pun teringat dengan ucapan ibunya, di mana setelah mengalami kerasukan, si ibu berkata jika Ani adalah salah satu orang pilihan Tuhan yang memiliki kemampuan spesial melawan setan. Tak lama kemudian, Ani pun diundang oleh Queen. Ani pun diperingatkan untuk tidak mengikuti kelas pengusiran setan, karena kelas tersebut hanya diperuntukkan bagi para lelaki. Akan tetapi, Ani yang tertarik dengan hal itu tetap bersikeras untuk menjadi wanita pertama yang bisa melakukan pengusiran setan. Scene kemudian berpindah, di mana saat itu Bapak Quinn langsung meminta kelompok pertama untuk pergi ke ruang observasi setan kelas papan atas. Sesampainya di ruangan observasi, sontak Ani pun kaget. Rupanya yang menjadi pasien adalah si bocil Natali. Bapak Quinn pun menjelaskan jika kemarin Natali dipindahkan akibat kerasukan yang semakin menjadi-jadi. Lantas Bapak Quinn meminta dua relawan bernama Dante dan Raymond. Sebelum itu mereka disuruh untuk membawa perlengkapan wajib.
Setelah persiapan selesai, mereka pun langsung melakukan ritual mereka. Strike terror. This demon out of your servant. Stay far from this creature. It is he who commands you. Into the depths of hell! Devil's powers. Running upon you. Melihat mereka kewalahan, Ani pun langsung berusaha membantu mereka. Di keesokan harinya, Ani yang ingin mengetahui keadaan Natalie kembali bertanya kepada Bapak Quinn. Lantas Bapak Quinn pun mengatakan, walaupun ritual berhasil dilakukan, namun Natalie tak sepenuhnya dibersihkan. Karena dilihat dari kondisinya, kerasukan Natalie termasuk kasus tinggi sama seperti Elena. Di malam harinya, Ani dan Dante menyelinap masuk di ruangan arsip. Saat di ruangan arsip, Ani pun mempelajari orang-orang yang masuk dalam kategori kerasukan tinggi, dan di antaranya sudah dipindahkan ke Vatikan. Terlihat orang-orang yang mengalami hal itu kebanyakan tak terselamatkan, hingga akhirnya Ani pun menemukan kasus yang menimpa seorang wanita bernama Mila, di mana Mila yang termasuk dalam kerasukan tinggi mampu dinyatakan sehat. Di keesokan harinya, Ani yang mulai mengerti kasus kerasukan Natalie meminta kepada Bapak Quinn untuk tidak memindahkan Natalie ke Vatikan. Ani pun meminta ritual pengusiran setan secara pribadi, akan tetapi permintaan Ani ditolak. Karena menangani kasus tertinggi, tak bisa sembarangan dan harus mendapatkan pembuktian. Dante yang mendengar percakapan Ani dengan Bapak Quinn tiba-tiba mempunyai sebuah ide untuk bisa membuktikan yang Ani pelajari, yaitu dengan cara melakukan ritual pengusiran setan kepada adiknya. Dante pun menjelaskan jika selama ini adiknya tak bisa ditangani secara resmi akibat kasus penggabutan sampai hamil. Setibanya di kamar Emilia, Ani dan Dante yang sudah siap dengan semua peralatan tempur langsung memantapkan diri untuk melakukan ritual. And praise on the most. Psalm 86:5. That's not fair. It can never be. Akhirnya setelah usaha mereka lakukan, Ani pun menyelamatkan Emily yang sudah membebaskan diri dari pengaruh setan. Scene kemudian berpindah, di mana saat itu Dante datang menemui Ani. Dante mengabarkan jika Natalie kembali kampuh dengan gejala yang lebih mengerikan. Dari kejadian itu sampai menyebabkan 2 menteri dan 1 pendeta tewas dari kejadian tersebut. Satanic powers. Principality. Bisa kita lihat, kenangan Ani bersama ibunya mampu membuat Ani melawan. Karena ternyata dulu si ibu pun melakukan hal yang sama, dengan menekan si setan dari dalam demi tak menyakiti Ani. Hingga Ani pun melakukan perlawanan kepada setan yang merasuki dalam tubuhnya. Di dalam kolam suci, Ani dengan segala kenangan indahnya berusaha melepaskan setan yang ada di dalam dirinya. Akhirnya Ani berhasil mengusir setan dalam dirinya. Di keesokan harinya, Natalie kini yang sudah benar-benar sembuh menjenguk Ani untuk berterima kasih. Meskipun Natalie tak tahu jika Ani sebenarnya ibu kandungnya, namun naluri ibu dan anak sepertinya tak bisa dihilangkan.
Sehingga cerita keberhasilan Ani dalam menangani kasus kerasukan Natalie membuatnya mendapatkan pengakuan dari kepala sekolah. Hingga Ani pun diberikan beasiswa untuk belajar di Vatikan. Setelah kejadian itu, film pun selesai.